Kita ke informasi selanjutnya, problem rumah tangga bisa menyebabkan rasa tertekan. Tak jarang kekecewaan terhadap pasangan seringkali berujung pada perpisahan. Beberapa orang memetik hikmah, namun dalam beberapa kasus anak justru menjadi tempat pelampiasan rasa kesal dan kekecewaan pada pasangan. Seorang ibu muda di Lebak, Banten tega menganiaya bayi kandungnya yang berusia 15 hari. Wanita berusia 25 tahun itu juga melontarkan caci maki yang ditujukan pada sang suami. Aksi penganiayaan itu bahkan ia rekam dan dikirim ke suaminya tersebut. Rupanya perempuan itu menjadikan anaknya sebagai sasaran amarah lantaran menduga suaminya berselingkuh. Video rekaman itu juga viral dan berujung pada penangkapan pelaku. Pernyataan dari si PS ini, suaminya yang berinisial IW sering cekcok dan si PS ini melakukan penganiayaan terhadap bayi tersebut didasari karena kesal dengan suaminya. Kasus ini jangan berlanjut, itu satu. Kedua, jangan ada kekerasan aja terhadap anak ataupun terhadap siapapun juga. Cukup nih. Hari ini mungkin contoh yang sangat perih bagi saya, cucu saya seperti ini kan. Permasalahan dalam rumah tangga juga jadi pemicu aksi seorang ibu muda di Kecamatan Napal Putih, Bengkulu. Gara-gara kesal ditinggal suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain, ibu muda berusia 22 tahun itu tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Aksi sadisnya terungkap ketika jasad sang anak yang masih berusia 4 tahun itu ditemukan warga di dalam kondisi dikerubungi semut. Karena mengetahui anaknya meninggal dunia, menyampaikanlah kepada suami sirinya. Setelah disampaikan, mereka menyampaikan kepada warga. Emosi tak terkendali, tak hanya terjadi pada kaum ibu. Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 5 tahun sambil melontarkan kata-kata kasar. Aksi pria 35 tahun itu dipicu kekesalannya pada mantan istrinya, yakni ibu korban, lantaran telah punya pasangan baru. Motif yang berdasarkan hasil pemeriksaan, motif dari tersangka yaitu ada kecemburuan terhadap ibunya anak tersebut sehingga melampiaskannya kepada si anak. Rumah tangga yang tak harmonis kerap kali memicu keretakan hingga perceraian. Di saat hati dan pikiran penuh dengan tekanan, beberapa orang tak mampu mengendalikan diri hingga anak pun dijadikan pelampiasan rasa kecewa dan kemarahan. Kita semua manusia pasti punya masalah. Nah, dalam menghadapi permasalahan tersebut, ada yang bisa menghadapi dengan tenang, dengan sabar, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang akhirnya dengan profil psikologis yang khas tersebut, ketika berada di bawah tekanan yang berat, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi memang ada kaitan dengan kecerdasan intelektual, emosi, sosial, ya. Sebagian juga mungkin ada masalah kecerdasan spiritual juga. Melampiaskan kemarahan pada anak tak menyelesaikan persoalan. Perbuatan keji itu selain bisa menyeret ke ranah hukum, juga merusak fisik maupun mental sang anak yang akan dibawanya hingga jauh ke depan. Tim Liputan melaporkan. Aduh, miris ya melihat berita tadi, padahal ada hadis sahih yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasul, dan juga ada hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak menyukai talak. Mohon dikoreksi ya Ustaz jika ada kesalahan. Nah Ustaz, ini yang saya mau tanya juga nih Ustaz. Berita terkait kan ini kan seperti seseorang suami atau enggak istri yang sakit hati dengan pasangannya gitu ya Ustaz ya. Jadi akhirnya melampiaskan ke anaknya. Bagaimana sih Islam memerintahkan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Karena jika ada perceraian yang sangat menderita itu kan anak-anak gitu ya Ustaz. Saya kira begini Mbak Sheila ya. Pertama, kekeliruan yang sering terjadi, pasangan suami istri itu merasa bahwa anak itu adalah punya mereka, atau bahkan kadang-kadang ketika terjadi cekcok, si suami merasa itu anak kamu, anak si ibunya istri juga begitu. Kalau anaknya nakal bilang itu anak kamu bukan anak saya. Padahal dua-dua anggapan itu, anak kamu atau anak kita, itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Karena anak itu titipan Allah kepada kita.
seorang anak itu adalah makhluk yang Allah sengaja ciptakan, manusia baru yang Allah ciptakan dengan tugas-tugas yang sama kelak seperti tugas manusia-manusia lain, lalu dititipkan melalui sperma sang ayah, kemudian rahim sang ibu. Jadi dia bukan secara kepemilikan, bukan apa-apa kita gitu, sehingga kemudian ketika kita marah, antara suami dan istri marah, lalu menganggap ini anak ini karena bapaknya yang begitu, lalu si ibu tega menganiaya anaknya, atau sebaliknya karena ayahnya lagi kesal sama ibunya, lalu mengingat ini anak adalah lahir dari kandungan si ibu, anaknya itu yang dianiaya. Itu sama sekali bukan begitu kita menganggap anak. Ini sama dengan jangankan anak yang punya nyawa sendiri, punya jiwa sendiri, punya kepribadian sendiri. Kita saja, nyawa kita atau tubuh kita, seluruh organ kita ini bukan milik kita gitu. Makanya kan ketika ada musibah kematian terutama atau musibah-musibah lain, kita diperintahkan untuk mengingat terus ayat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita itu milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Nah, atas dasar itu pula menjual organ tubuh kan nggak boleh. Nah, orang kadang-kadang berpikir jantung itu milik kita. Ketika saya umpamanya nggak punya uang, jantung itu saya jual, gitu. Atau apalah yang ginjal, yang sering terjadi itu menjual organ tubuh dengan alasan kemiskinan. Itu tetap nggak boleh dalam agama Islam itu, karena semua organ tubuh itu bukan milik kita. Kita hanya dititipi oleh Allah untuk kita gunakan sebaik mungkin dalam kerangka ibadah. Nah, karena itu terkait dengan anak ini juga, kita tanggung jawab pertama kita itu bukan kepada si anak, bukan tanggung jawab istri kepada suami atau tanggung jawab istri kepada istri, tetapi tanggung jawab bersama kepada Allah yang sudah menitipkan seorang manusia kepada kita. Gitu. Mau tidak mau, kalau sudah itu anak lahir dari rahim kita yang sebagai ibu atau melalui sperma kita, itu tanggung jawab terbesar ada di kita. Nah, karena itu setiap kali ada cekcok antara suami dan istri, jangan pernah berpikir untuk melampiaskan kemarahan itu kepada anak. Nggak ada dosanya sama sekali, nggak ada kaitannya sama sekali sang anak itu. Nah, yang kedua poin yang soal pengaruh orang tua kepada anak itu begitu besar. Tadi juga disebutkan bahwa kejahatan, kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak itu akan berpengaruh pada masa depan anak secara kejiwaan. Itu karena memang hadisnya pun mengatakan begitu. Kita tentu saja ingat ya, ada hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sudah mengenal Tuhan sebagai Maha Esa, manusia yang memang lurus, yang diciptakan oleh Allah, yang baik-baik begitu. Nah, tetapi kemudian orang tuanya lah yang mempengaruhi sehingga anak itu bisa menjadi tidak beragama Islam, bisa menjadi berbuat buruk, bisa menjadi tidak taat beragama dan lain sebagainya. Itu artinya peran orang tua sangat besar, sangat penting. Bahkan sebelum anak itu masuk ke dunia luar sekolah ataupun teman main ataupun masyarakat secara luas gitu. Jadi ketika seorang ayah, seorang ibu punya masalah internal mereka, selingkuh dan lain sebagainya, ini memang sering sekali terjadi. Itu jangan pernah berpikir melampiaskan kemarahan itu kepada anak dengan alasan ini anak menjadi beban saja nih, gara-gara bapaknya begini saya jadi repot ngurusin anak sendiri. Tidak bisa. Saya kira itu satu harus kita camkan. Yang kedua, talak itu sendiri memang sangat tidak disukai, seperti tadi Mbak Sheila sebutkan, bahwa walaupun boleh ya dalam keadaan yang sangat terpaksa, jika tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan untuk damai lagi, itu masih dibolehkan. Itu pun melalui 3 tahapan. Itu ada talak 1, ada talak 2. Yang 1 dan 2 ini masih boleh rujuk tanpa harus ada akad baru selama masih dalam masa iddahnya belum selesai. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya Islam sudah mengatur sedemikian rupa jangan sampai mudah-mudah terjadi talak.
Yang kedua, ketika terpaksa terjadi talak pun masih diberi ruang untuk berdamai bahkan sampai 2 kali. Nah, saya kira yang banyak terjadi belakangan ini mungkin antara suami dan istri itu terlalu terbawa oleh emosi sehingga memutuskan talak dan tidak berpikir lebih jauh ke depan. Nah, ayat-ayat yang berbicara tentang talak ini cukup menyentuh, saya kira ya. Ada ayat yang di ujungnya itu mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Artinya jangan sampai kalian saling melupakan kelebihan masing-masing. Nah, kalau lagi marah kan yang kita ingat adalah kekurangan. Suami selingkuhlah, istri selingkuhlah, atau suami dianggap tidak menafkahi, atau istri tidak, macam-macam tuduhan itu. Tetapi sebetulnya kan di balik itu masing-masing punya kelebihan. Apa iya sang istri nggak pernah berbakti kepada suami sama sekali? Atau apapun yang terjadi, masing-masing sudah saling menikmati rasa cinta masing-masing, memberi rasa cinta itu sebuah keutamaan. Nah, Al-Quran mengingatkan kita jangan sampai lupa itu. Saya kira dalam kasus-kasus semacam ini kepada orang tua kita harapkan pertama harus kita ingatlah bahwa sejelek-jeleknya pasangan kita ketika melakukan keburukan itu, pasangan kita pasti punya kelebihan, pasti sudah punya jasa terhadap kita. Yang suami begitu, yang istri begitu, sehingga ingat-ingatlah kebaikannya supaya kita rujuk lagi, supaya tidak terjadi perceraian. Nah, yang kedua, ketika terpaksa terjadi perceraian, umpamanya cobalah pertimbangkan kembali untuk rujuk sebelum masa iddahnya itu selesai. Dan yang ketiga, jangan sampai ketika terjadi cekcok antara suami dan istri, anak menjadi pelampiasan. Anak nggak salah apa-apa, bukan salah anak kemudian mendapatkan sanksi semacam itu, Mbak Sheila. Ya, baik Ustaz. Semoga tentunya saat ini kita yang mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk dititipkan amanat Allah yaitu anak, kita bisa menjaganya dengan benar gitu ya Ustaz.